kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sudah penuh Roh Kudus berbahasa, mari akan sembah. Saudara yang lain, jangan diam saudara, mari angkat suara, ucapkan terima kasih, syukur Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Dan penyembahan umat-Mu Tuhan. Engkau hadir untuk memberkati kami satu persatu. Engkau tahu keberadaan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba mau berdoa pagi ini, Engkau sedang menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, memberikan pengharapan baru bagi yang putus asa. Engkau baik dan sangat baik kepada kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, mata kami terus tertuju hanya kepada Engkau. Itulah penyembahan kami, menghormati, meninggikan Engkau selalu Tuhan. Sebentar kami duduk diam di hadirat-Mu, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami buka hati kami, supaya kami Tuhan bukan hanya mendengar, tahu, tapi kami mau hidup kami diubahkan oleh firman. Berdaulatlah atas setiap kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Tuhan, saya percaya semua diberkati pagi ini ya. Di hadirat Tuhan kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. 3 hari yang lalu, hari Kamis ya, kita gereja Tuhan seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di Alkitab dikatakan selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus, maka Tuhan dikatakan menampakkan diri dalam beberapa kesempatan kepada murid-muridnya. Dikatakan untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Dengan banyak tanda Tuhan menyatakan dan Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, lalu kemudian sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pada hari yang ke-40 itu, murid-murid Tuhan berkumpul, lalu Tuhan Yesus menyampaikan pesannya. Nah, saya mau mengajak kita, sekali lagi yuk kita baca ini, supaya pesan yang dari Tuhan Yesus itu juga terus terngiang di dalam hidup kita, ya, kita juga mau melakukan seperti murid-murid Tuhan Yesus, supaya kita dipakai bagi kemuliaannya. Boleh katakan amin. Ini tahun amanat agung Tuhan Yesus. Mari di tahun ini kita menangkap pesan Tuhan dan kerinduan hati Tuhan atas hidup kita masing-masing. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama. Saja kita baca ayat 4 sampai 11 ya. Sudah, 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 dengan keras, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau saya berikan judul, saya katakan menantikan janji Bapa. Bapa di surga berjanji. Apa janjinya? Dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, yang membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyiapkan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, lebih baik aku pergi. Aku pergi kepada Bapa. Di Bapa akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga supaya apa? Roh Kudus dicurahkan. Saudara dikasih Tuhan, janji Tuhan itu adalah kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya apa? Dikatakan di ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau murid-muridnya itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, maka mereka akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan. Jadi kuasa bukan menjadi kayak superhero, superpower begitu, bukan. Tapi kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, itu tujuan Tuhan buat saudara dan saya. Apalagi di tahun amanat agung ini. Dia mau kita menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kuasa. Kuasa itu bukan sekedar nanti sepanjang kita berjalan, ya kita itu nanti melihat mujizat terjadi, mujizat, ya itu pasti, katakan amin. Tapi kuasa juga itu berbicara tentang sesuatu yang di luar kemampuan kita. Mungkin sudah bilang, gue nggak pintar ngomong, Tuhan bisa pakai. Waduh, gue takut kalau ketemu orang, tiba-tiba ada keberanian. Wah, kalau orang ini gue nggak berani, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Semua, saudara, Tuhan itu akan melakukan sesuatu jauh melampaui kemampuan manusia kita. Kenapa? Karena Roh Kudus ada pada. Karena itu dikatakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, pengalaman pertama seorang dipenuhi Roh Kudus itu disebut dengan baptisan Roh Kudus. Saya ulangi ya, pengalaman pertama kita dipenuhi Roh Kudus itu disebut dengan baptisan Roh Kudus. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal, mereka berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, saya mau katakan satu hal penting. Kekristenan tanpa Roh Kudus itu sama saja dengan agama yang lain. Saya ulangi. Kekristenan tanpa Roh Kudus itu cuma sama, mirip-mirip saja sama agama-agama lain. Ada kan orang ngomong, kita agama mah sama, ya semua ngajarin yang baik, bener, nggak salah ngomong gitu. Tapi saya mau beritahu apa yang membedakan orang Kristen. Yang pertama, saudara saya punya jalan kebenaran dan hidup untuk datang kepada Bapa. Kalau kita percaya Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita dipakai dengan tanda-tanda dan mujizat untuk menjadi saksi Tuhan karena kita memiliki Roh Kudus. Kehidupan kekristenan kita menjadi saksi Tuhan akan beda kalau kita penuh Roh Kudus. Soalnya itu yang membedakan orang Kristen yang penuh Roh Kudus dengan yang biasa aja. Kalau biasanya pasti pakai logika, semua hal pakai logika. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan berjalan dengan iman. Katakan sama-sama, iman. Iman itu kadang-kadang di luar pikiran, nggak masuk di akal. Masa sih? Pasti secara manusia kita akan ngomong, masa sih? Nggak mungkin. Nah
Iman itu berjalan menurut pimpinan Roh Kudus, sekalipun hal itu tidak masuk dalam akal pikiran kita. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan punya keberanian untuk bertindak, melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Contoh, Tuhan berfirman kepada saudara, kamu melangkah ke sana. Saudara, secara manusia, kalau kita pikirin, wah, gak berani deh, Bu. Gak berani, gak bisa. Dananya juga gak cukup. Mana mungkin? Udah enggak lah. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita akan selalu menganalisa semua dengan pikiran kita. Cuma mikir, kagak mungkin lah, gak bisa lah, bukan gua lah. Saudara dikasih Tuhan, tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia punya iman. Dia akan berkata, bersama Yesus, aku akan lakukan perkara besar. Kalau kita memiliki Roh Kudus, ada iman dalam diri kita. Amin. Untuk kita berkata, aku percaya, aku bergerak, aku menjadi saksi Tuhan Yesus. Saya mau kesaksian dulu sedikit. Dulu, saya dari kecil Kristen. Tapi ketika saya masuk kuliah, saya jadi mahasiswa. Disitulah pertama saya kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Bukan cuma dari orang tua, bukan cuma dari secara agama, tapi di situ saya kenal Yesus pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya bertobat, saya lahir baru. Hidup saya mulai diubahkan, dibaharui oleh firman Tuhan. Tapi saudara, saya mungkin rajin. Kita di kampus seminggu sekali, mahasiswa Kristen suka ngumpul, kita ada Bible study. Di situ saya bertumbuh. Ya walaupun kampus saya bukan sekolah Alkitab ya, saya kuliah di Bandung, di ITB. Tapi di situ saudara, saya kenal Tuhan, makin kenal Tuhan. Sampai satu kali, udah semester akhir saya di kampus itu mulai ngalami ada sedikit tanda petik lah, bukan perpecahan. Tapi ada kelompok mahasiswa yang mungkin di luar persekutuan mereka melayani, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka dibaptis Roh Kudus, mereka mulai jadi saksi Tuhan. Nah, saya waktu itu jadi koordinator mahasiswa Kristen di kampus di ITB. Saya termasuk yang menolak. Saya termasuk yang anggap, wah sesat nih. Jadi saudara, saya ini modelnya dulu yang bilang yang bahasa roh itu sesat, itu saya dulu. Udah pasti sekarang enggak ya. Jadi saudara, dulu justru ngajarkan gitu. Wah, apa itu? Sampai satu hari saya tuh dengan teman-temannya kami baik, tapi saya lihat mereka jadi saksi luar biasa. Mereka berani doain orang sakit, mereka ketemu orang di jalan beritakan Injil. Saya mulai berpikir gini, saya lama-lama kok jadi kayak orang Farisi, pinter doang. Padahal Alkitab berkata begini, kerajaan Allah bukan perkataan, kerajaan Allah itu kuasa. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari itu gini, kerajaan Allah itu bukan ngomong doang, tapi kuasa Allah dinyatakan. Amin. Jadi kalau saudara dengar ada orang pintar ngomong di sosial media, main ngecap-ngecap aja gitu ya, asal bunyi mempengaruhi orang, jangan langsung percaya. Ya, jangan langsung percaya. Rasul Paulus tuh ngomong ayat tadi, kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Itu di kitab Korintus, kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang zaman itu, jemaat yang waduh kelihatannya hebat. Jemaat yang banyak orang pintarnya di Korintus. Wah, begitu jadi Kristen, wah, guru-guru pengajar-pengajarnya mempengaruhi orang, pakai hikmat. Akhirnya timbullah kelompok-kelompok. Ada kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok macam-macam itu. Mereka terpecah. Kenapa? Karena perkataan. Lama-lama Rasul Paulus kesel. Ya, seolah-olah ini perkataannya hebat kan. Lalu dia berkata, kerajaan Allah itu bukan ngomong doang, bukan perkataan, tapi kuasa. Kita melihat di mana kuasa Allah itu dinyatakan. Dan itu hanya dapat terjadi kalau kita jadi orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saya kembali ke kisah tadi. Di situ saya mulai sadar, saya kayak orang Farisi, cuma pintar ngomong, menghakimi orang. Lama-lama saya mulai kembali, saya baca Alkitab, saya lihat lagi kesaksian murid-murid waktu dipenuhi Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan, kalau saya salah tegur saya, Tuhan. Kalau saya salah, Tuhan, tunjukkan saya.
Bener. Sampai satu hari saya mengalami, dibukakan, disikapkan. Dan saya ingat satu sore saya pulang kampus, saya lagi berdoa, nyembah di kamarku saya. Pengertian belum nyembah, tapi kalau sore saya pulang tuh saya suka nyanyi, baru baca Alkitab. Saat teduh saya biasa saya ngambil sore, karena pagi biasanya udah buru-buru. Itu waktu saya lagi baca Alkitab, terus saya nyanyi, tiba-tiba saya dilawat Roh Kudus. Saya mengalami pengalaman supranatural yang belum saya alami sebelumnya. Tiba-tiba ada sukacita keluar. Saya mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Oh, rabas, karena lama-lama ya. Saya mulai nyembah dalam roh. Itu ada setengah jam lebih. Saya dilawat Tuhan. Di situ saya nggak bisa ngomong. Saya tahu nih Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Saudara, kalau dulu saya tahan, saya nggak mau tahan. Mumpung saya sendirian di kamar lagi hujan lebat lagi di luar. Wah, saya bahasa roh kenceng-kenceng. Dan saya ngalami apa? Mungkin kalau saya tanya apa, saya rasa sukacita. Saya rasa ada kemenangan. Tiba-tiba keberanian roh bersaksi, beritakan Injil. Saya ada hari ini karena saya tahu Roh Kudus yang pimpin hidup saya berjalan dengan iman. Kalau cuma ngandalin ini, mungkin saya nggak ada di sini. Orang Kristen biasa hebat, oh iya. Tapi kalau saya melihat hari ini, itu karena saya belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Melangkah melewati hal-hal yang mustahil dalam hidup ini. Saudara, saya berdoa, kita semua akan dipakai oleh Roh Kudus. Ayo buka hatimu sebentar, katakan. Oh Rabba kasyakara laba ya Rabba ya Rabba. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya berdoa kita semua akan dipakai jadi saksinya Tuhan Yesus. Dan itu terjadi kalau kita penuh Roh Kudus. Orang Kristen yang penuh Roh Kudus sudah akan dibawa pada pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kalau disebut pengalaman iman, itu berarti melewati hal-hal yang kadang-kadang mustahil. Kalau saudara mungkin hari-hari sedang menghadapi satu tantangan, apa mungkin, aduh gak bisa. Saya mau beritahu saudara, mari kita jadi orang Kristen yang melangkah dengan iman karena dipimpin Roh Kudus. Katakan melangkah dengan iman. Ya, saya berdoa mendorong saudara, jangan jadi orang Kristen yang main aman. Banyak di luar sana banyak orang Kristen yang main aman, dan biasanya nggak berani jadi saksi di mana, di kantornya, tempat kerja. Aduh, takut gua kalau ngomong nanti jadi ganggu persahabatan. Takut nanti main aman, cari aman. Kalau dia nanya suatu cari aman, iya nggak apa-apa, sama kok kita iya. Saya mau berdoa saudara, ketika kau dipenuhi Roh Kudus, kau akan berani melangkah dengan iman. Melihat orang sesuatu dan Tuhan taruh di hati, kita lakukan. Sewaktu kita melangkah itu, tiba-tiba Tuhan bawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar. So baru lihat, akhirnya dijawab Tuhan, terjadi.
Saudara doain orang sakit, doain dalam nama Yesus. Gak sembuh, ya udah biarin. Pokoknya Tuhan suruh saya doain aja. Tiba-tiba mungkin bulan depan ketemu lagi orang, ingat gak lo waktu itu doain gua? Wah, itu saudara sukacita. Ternyata ketaatan saudara gak sia-sia. Nah itu hal-hal kecil yang kalau kita taat, walaupun mungkin saudara bilang, waduh siapa gua, mana mungkin. Bahkan dalam hal misalnya menabur atau memberi, kadang-kadang kita takut, hitung-hitungan aduh gak mungkin. Tapi Roh Kudus tuntut, lakukan aja. Sebab Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya buat kita. Kalau kita main aman terus, gak pernah lihat kemuliaan Tuhan. Tapi mari, jangan jadi orang Kristen yang main aman, tapi jadi orang Kristen yang berjalan dengan iman, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Janji Bapa, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Tapi untuk menerima janji Bapa itu, maka Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya. Yang pertama, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Kamu tinggal di sini menantikan janji Bapa. Saudara, supaya kita bisa menerima janji Bapa penuh Roh Kudus, yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Apa Yerusalem, saudara? Saudara, Yerusalem itu kalau dari bahasa Ibrani itu dari dua kata, Yeru dan Shalom. Shalom itu damai sejahtera. Yeru itu tembok, kubu, benteng di mana kita bernaung, tempat kediaman. Itu berbicara keluarga. Tapi kalau bicara benteng rohani, itu berbicara tentang komunitas rohani atau gereja Tuhan. Ini gereja Tuhan. Ini Yerusalem saudara dan saya. Katakan amin. Ini benteng Shalom saudara, di mana engkau bernaung di dalamnya. Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau Tuhan janjikan engkau akan dipenuhi Roh Kudus dan dipakai di sana, tinggal di situ menantikan janji Bapa. Amin. Firman Tuhan selalu ingatkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo, tapi mari kita semakin sungguh-sungguh. Kita datang, kita cari Tuhan. Karena di sini, di tempat ini, di rumah Tuhan, di gerejanya, di Yerusalem, saudara dan saya, disitulah Tuhan itu mau memperlengkapi kita untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Yaitu, kamu akan menerima kuasa. Saudara, tiap kali kita datang ibadah, waktu kita nyembah, buka hati. Tuhan, charge saya lagi, charge. Sama kayak mobil ya, kalau mobil listrik kan dicolok tuh di start sekarang. Ya, saudara dan saya perlu datang ibadah. Supaya apa? Kayak mobil listrik, charge lagi. Situ. Waktu kita nyembah, tapi datang bukan cuman, tapi datang kita memang rindu. Roh Kudus baharui saya, Roh Kudus baharui saya. Nanti sudah lihat kehidupan rohanimu sepanjang minggu ke depan beda. Kamu akan menerima kuasa disertai dengan tanda ajaib. Katakan amin. Yang kedua, apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka tuh berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mereka bersama-sama dikatakan bertekun dengan hati dalam doa bersama-sama. Saudara, kalau kita mau menerima janji Bapa, jangan pasif. Tapi kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ini satu paket. Doa, pujian, penyembahan, satu paket. Itu yang dilakukan murid-muridnya. Selama 10 hari, mereka memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Cuman itu aja yang mereka lakukan. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara mau menerima janji Bapa, banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kuncinya cuma satu, minta. Karena yang baptis itu Tuhan Yesus. Tuhan, penuhi saya dengan Roh. Lalu apa yang kita lakukan? Nggak diem, nggak nunggu. Tunggu dia gimana dia turunnya nih, datangnya gimana nih. Enggak. Harus aktif. Dengan cara apa? Worship, muji nyembah Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus muji nyembah Tuhan. Tuhan Yesus tuh nggak kasih tahu sama mereka, nanti pokoknya kamu lakuin ini aja nih. Dikasih petunjuknya. Enggak, murid-murid nggak dikasih petunjuk. Mereka cuma muji nyembah Tuhan. Nanti kalau tiba-tiba ada lidah-lidah seperti api turun, ada suara seperti angin kencang, ada goncang, jangan takut. Itu Roh Kudus turun. Saudara, murid-muridnya nggak dikasih tahu itu, nggak ada petunjuknya. Tapi mereka harus selalu dalam kondisi rohani yang berjaga-jaga dengan cara menyembah Tuhan. Katakan sama-sama worship. Katakan pujian penyembahan. Saya berdoa
kita di hari-hari banyak memuji menyembah Tuhan. Di rumah, di jalan, ya. Ayo. Lu dengar playlistnya di gadget saudara, isi banyak lagu-lagu pujian penyembahan. Dan mulai ikut nyembah, jangan dengar doang, ikut nyembah. Sudah akan rasakan perbedaan. Setiap saat Tuhan memperlengkapi, kita siap, kita standby. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka dikatakan bertekun, bertekun, bertekun dengan sehati. Mereka sama-sama unity, mereka tekun, mereka kumpul sama-sama. Tadi saya katakan Tuhan Yesus tuh nggak kasih tahu aba-aba atau nanti kamu ngapain, nggak. Tuhan Yesus nggak kasih tahu. Tuhan Yesus juga tidak kasih tahu murid-muridnya, nanti kalian tunggunya 10 hari. Nggak ada. Tuhan Yesus nggak kasih tahu. Jadi bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Tapi mereka harus bertekun. Katakan sama-sama bertekun. Untuk kita menantikan janji Bapa, kita perlu bertekun. Yang menantikan Tuhan bertekun. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, mereka nggak tahu berapa lama. Saya ngebayangin ya, biasanya orang manusia tuh ya 1 hari pertama, 2, 3 pasti semangat. Hari ke-4, ke-5, ke-6 makin kendor. Hari ke-7 udah mulai goyah. Ya, misalnya nih, hari ke-8 atau hari ke-9. Dari 120 orang di kamar loteng itu mungkin ada 10 orang ngomong sama Petrus, minta izin. Petrus, ya kita kan nggak tahu nih ngapain, kita izin ya, pulang dulu nengokin keluarga 2-3 hari lah. Ntar besok lusa datang lagi. Ya. Saya percaya waktu mereka datang, ruangan udah kosong, udah pada bubar. Mereka kelewat, nggak dapet. Saudara, Tuhan ingatkan kita, kalau nantikan Tuhan, bertekun. Walaupun kita nggak tahu ini gimana. Namanya menantikan itu yang paling susah. Tapi kalau kita bertekun dan penantian kita itu diisi dengan mengucap syukur, memuji nyembah, saudara nggak berasa. Tiba-tiba kita ngalamin. Tapi ada satu lagi yang dilakukan murid-muridnya, yang keempat, mereka itu membersihkan diri mereka atau mereka menguduskan mereka, dan juga kelompok mereka dikuduskan. Di antara 12 murid pemimpin ini, dulu ada yang namanya Yudas. Dan Yudas mati, bunuh diri setelah dia menjual Yesus. Spirit Yudas ini oleh murid-muridnya kita mesti ganti. Gak bisa. Kita mesti ganti. Akhirnya mereka sepakat, mereka doa. Siapa yang menggantikan Yudas? Dipilihlah, dikatakan syaratnya gini, mereka yang menjadi saksi Kristus sejak baptisan Yohanes di Sungai Yordan sampai pada kematian kebangkitan Yesus. Nyari orang yang model gini susah pasti, nggak banyak. Dari baptisan di Sungai Yordan, berarti dari 3 tahun yang lalu ikut terus, ikut setia. Istilahnya kemana Yesus pelayanan, mereka ngintil terus ikut. Walaupun ini nggak masuk dalam hitungan 12 murid yang dekat sama Tuhan Yesus, dia nggak masuk ring 1. Dia mungkin di pinggir, cuma ngikutin support apa, perlu dibawain apa, bawain air, apapun dia lakukan. Akhirnya dipilih, namanya Matias. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, sambil mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan, mereka mengganti Yudas dengan Matias. Apa arti rohani? Spiritnya, spirit yang tanda petik istilahnya sama Tuhan Yesus itu nggak benar, menjual Yesus. Ya, spiritnya ini spirit pemberontakan, spirit menjual Yesus, spirit kompromi dengan dunia, spirit uang mamon, itu ada. Itu Yudas. Harus diganti dengan spirit seorang yang taat dan setia. Taat, setia, dari mulai baptisan Yohanes sampai sekarang ini. Setia orang itu. Sampai murid-muridnya kumpul, iya ini nih. Ada 2 orang, tapi yang kepilih Matias. Ini dipilih, menggantikan posisi 12 rasul. Saya tuh setiap kali bagi kata Matias,
menggantikan Yudas. Itu saya selalu diingatkan akan panggilan saya. Saya ingat waktu saya habis dibaptis Kota Bandung, saya diajak kakak rohani saya ketemu ke rumahnya seorang hamba Tuhan senior, namanya Evangelis Damaris, Stefanus Damaris. Beliau juga yang ditentukan untuk panggil Pak Niko melayani sepenuh waktu. Panggil Pak Niko dan Ibu, dan engkau dipanggil melayani sepenuh waktu. Nah, saya ingat beliau tinggal di Bandung. Pas saya ke rumahnya, teman saya bilang, William baru dibaptis om. Oh iya, saya didoain. Waktu dia doain saya, ini udah dikasih nama baptis nggak? Teman saya bilang, nggak dibaptisnya. Oh iya. Dia doa, dia mulai bahasa roh, dia mulai bernubuat. Lalu dia berkata, engkau adalah Matias, sebab engkau adalah rasul yang ditambahkan pada kumpulan kegerakan Tuhan di akhir zaman. Waduh, saya kaget. Jadi kalau tanya nama baptis saya, itu ini, rasul yang menggantikan Yudas. Tuhan mau spirit Mamon, spirit yang menjual Yesus, itu diganti dengan spirit ketaatan dan kesetiaan. Tuhan mau pakai kita. Percayalah, saya berdoa, biarlah hari-hari ini kita terus nantikan janji Bapa, janji pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Tapi juga kalau saudara sedang menantikan janji Bapa dalam hal apapun dalam hidup, jawaban doa yang belum saudara terima, keluarga saudara secara keluarga sedang berdoa untuk satu hal, minta, mungkin masih belum dijawab. Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem, ayo tetap beribadah. Yang kedua, saudara, ayo banyak memuji menyembah Tuhan dimanapun, bukan cuma di gereja, di rumah, di jalan, setiap ada kesempatan. Yang mau katakan amin, amin. Yang ketiga, ayo tekun. Doanya jangan berhenti, tekun menantikan Tuhan. Kapan? Sampai kapan? Ikutin aja, taat aja. Dan yang keempat, ayo jangan ada spirit mamon. Ya, jangan berdagang sama Tuhan, enggak. Tapi biar tulus, taat dan setia. Pasti kita akan menerima janji dari Bapa dan dipakai menjadi saksinya. Yang mau katakan amin. Mari kita pakai berdiri, saudara. Ora basyakara la takara la Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Sekali lagi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang. Satu tangan di dada, katakan Roh Kudus. Katakan, ini hambamu, ini hambamu, ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hambamu, penuhi hambamu. Jesus.
Saya percaya Tuhan mau pakai itu jadi saksi. Kalau boleh izin, ada minyak. Mari siapkan. Saudara, Tuhan sendiri mau mengurapi, mau pakai saudara, supaya kuat kuasa Roh Kudus turun menaungi saudara. Izinkan nanti baris demi baris boleh ke depan sebentar aja. Mungkin 2 baris langsung maju, nanti kembali ganti 2 baris lagi maju ke depan. Saya digerakkan mengurapi saudara. Mari angkat kedua tangan. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku Tuhan, urapiku dengan minyak-Mu. Kudus penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Kudus penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Kudus mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalilah di tempat ini, mengalirkan oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh mari saudara, di hadirat Tuhan sudah boleh tangan, angkat tangan saya di hadapan Tuhan. Sebagai permohonan saudara, satu tangan taruh di dalam. Saya digerakkan untuk mendoakan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah, mungkin sakit, penyakit secara fisik, masalah keluarga, hubungan, masalah finansial, pekerjaan, usaha, apa yang kita kerjakan dari sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan. Oh, di hadapan Tuhan, ucapkan doa, bertekun dalam doa, bertekun dalam penyembahan. Tidak ada yang salah. Buat kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus. Pemulihan
Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau curahkan buat setiap kami. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Ada kuasa yang tak terbatas menyertai kami hari lepas hari, setiap langkah dalam hidup kami. Biar hari-hari ini Tuhan, kami boleh melangkah dengan iman, kami melangkah dengan berani, karena kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, biar setiap kebenaran firman Tuhan, biar menjadi rema atas setiap kami. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat, Engkau baik, terpujilah nama Tuhan, Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama Allah kami Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat minggu kita ya, ini minggu ketiga ya. Tadi belum ada diakonia, persembahan diakonia. Boleh persiapkan untuk persembahan diakonia. Yuk kita doa sedikit. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mendengar firman Tuhan. Biar hari ini juga kami boleh menabur, kami boleh berbagi buat teman-teman kami yang memiliki kekurangan di luar sana, Tuhan. Melalui persembahan diakonia, Tuhan, kami percaya pada saat kami menabur dengan sukacita, menabur dengan hati yang tulus, Tuhan, kami percaya bahwa memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, luar biasa. Amin, amin. Ya, silakan Pak William, terima kasih banyak buat pelayanannya hari ini. Jadi boleh manggil Pak Marques juga, Pak ya. Ya, luar biasa. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita ada Roh Kudus ya. Tadi selalu sampaikan, kita jangan jadi orang Kristen yang main aman ya. Beberapa kali saya ngomong itu, dan luar biasa kita diteguhkan kembali ya. Dan Pak Wela kalau sadar ini Pak, kita udah perbaiki renovasi Pak ruangan. Oh iya benar. Luar biasa, Tuhan dahsyat, luar biasa. Jadi waktu Pak Wela datang, sedikit masih ada waktu, Januari 2026 Pak, kita sedang bergumul. Ya banyak yang gumulkan, saya bilang nih 2026 ini baru masuk aja nih udah satu pergumulan yang luar biasa. Yang pertama kontrakan Pak. Ya, yang pasti uang lagi, kontrakan kita mesti perpanjang 2 tahun. Uangnya cuma ada 1 tahun Pak. Waktu tinggal 2 minggu, uangnya cuma ada 1 tahun. Gimana nih? Udah melangkah aja. Ya, sampai satu ketika yang punya tempat telepon, Pak, itu perpanjangan, ya oke, perpanjang, oke ya. Biasa janjian Pak di notaris. Tanggal sekian ya, notaris ya jam sekian, oke. Jalan aja, ya. Ini duitnya cuma ada 1 tahun. Sampai di notaris, bla 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 bla. Tanda tangan, dia baca, kok 1 tahun dia bilang, 1 tahunnya lagi akhir Desember, jadi Desember 2026. Oh ini kan yang dulu katanya. Maksudnya yang dulu kan lagi COVID tuh dia kasih keringanan. Ini kan yang dulu, yang sekarang enggak. Udahlah Pak, tanggung repot-repot daripada diketik-ketik lagi lama kita nunggunya. Udah tanda tangan aja, tanda tangan Pak, selamat kita. Beri tepuk tangan buat kita luar biasa. Selamat. Jadi uang 1 tahun pas buat 1 tahun. 1 tahunnya tanpa sengaja dia juga kelewatan dia. Ya, jadi Desember. Saya percaya nanti Desember uangnya sudah ada. Amin. Ya, Tuhan itu luar biasa. Yang kedua masalah anak saya Pak, ya, saya bilang ya. Saya ada cerita, nih anak saya akhirnya dia mau kuliah S2. Ya, kita tunggu beasiswa. Ya, itu masuk ke, jadi ada kampus, nah, sekarang masuknya ke Sweden, ke Swedia. Ya, itu ada kampus yang benar-benar spesialis, yang memang dia spesialisnya di building, environment building, untuk energi, ya sustainable energy buat building. Kita gumul gimana ini ya untuk anak ini bisa ini. Itu puji Tuhan itu diterima. Dari sekian banyak negara-negara yang daftar situ, anak saya diterima. Haleluya. Itu luar biasa, nggak gampang ya, karena itu persaingannya bukan lagi cerita Jakarta atau Indonesia, tapi persaingannya negara-negara lain. Sehingga kita diterima. Lolos 1. Sekarang pergumulan kedua, biaya Pak. Cien. Ini selalu ciennya lagi. Jadi bagaimana? Doa gumul. Ya, beasiswa, ajuin beasiswa. Ajuin beasiswa, nunggu lagi sebulan. Begitu pengumuman Pak, haleluya. Anak saya nggak keluar Pak, nggak dapat. Ya, tapi saya percaya semua yang terbaik. Amin. Sambil berjalan, ya singkat cerita udah diterima, udah ada letter of acceptance ya, diterima ya, accept.
tapi dikasih waktu lagi 1 bulan untuk kita mau terima apa enggak? Ya, anak saya sih nggak paksa Pak. Dia bilang ya kalau papa ada uang, kalau nggak ada uang nggak usah dipaksa. Dia bilang nggak apa-apa. Dia bilang. Tapi saya bilang enggak, kita harus berdoa. Saya bilang, kita harus ajar anak-anak kita supaya jangan melimitkan dengan keadaan kita. Ingat kita punya Tuhan yang tak terbatas. Amin. Saya bilang sama saya, kita doa. Kalau Tuhan berkehendak, nggak ada yang bisa tutup semua. Saya bilang doa. Dia tahu tuh, saya selalu nggak pernah ambil keputusan dengan cepat. Ya, dia juga nggak desak saya. Kita doa aja. Selama beberapa saat kita doa. Tadi yang Pak Weller sampaikan itu Roh Kudus, itu yang meneguhkan. Ya kan, kuat gak kita menentukan? Kadang-kadang kita bingung ya Pak, untuk kita ngambil langkah ini ambil nggak? Sama waktu kita ambil ini juga nggak sesuai kemampuan kita. Ini kan nipis antara iman sama nekat. Betul nggak? Karena kan kita udah nggak ada kemampuan kan memang. Tapi kalau kita paksa kan itu nekat. Nah ini beda, nipis iman sama nekat. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita bisa pastikan bahwa itu iman. Amin. Ya ada satu keberanian, ada satu dorongan, dan satu hal yang penting apa? Ada damai sejahtera. Amin. Kita damai gitu ya, damai sejahtera. Dan Tuhan mulai bukakan jalan demi jalan. Akhirnya singkat cerita, udah. Saya bilang ambil, saya bilang karena ini kesempatannya 2 kali. Istri saya bilang, udah tahun depan aja. Kita kumpulin duit dulu, nanti tahun depan baru daftar lagi. Saya bilang belum tentu tahun depan dapat. Karena kan yang saya bilang itu tuh persaingannya negara-negara, orang-orang pintar semua misalnya. Saya bilang udah ambil. Ya, anak saya tuh nggak desek, tapi dia tahu saya sedang tunggu. Kita ada uang aja, kita harus tunggu apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Apalagi nggak ada uangnya. Ada uang aja bukannya kita, oh gua ada uang langsung udah jalan, nggak tanya Tuhan nggak. Semua apapun keputusan kita harus tanya terlebih dahulu sama Tuhan. Ini Tuhan mau nggak? Ini Tuhan berkehendak nggak kita seperti ini? Ya, tapi puji Tuhan akhirnya kita ambil semua dan konfirmasi semua itu Tuhan nyatakan. Jadi Agustus berangkat anak saya Pak. 17 Agustus ya, hari kemerdekaan dia berangkat supaya tanggal 18 dia sampai di sana. Itu Lund itu di Sweden Pak. Kota Lund, kota kecil, kota pelajar. Konon saya baca beritanya 90% warganya itu pelajar Pak. Gitu emang kota kecil, luasnya cuma 26 km persegi. Perbandingan Bogor kan kota kecil, itu 120 km persegi. Jadi ini kota kecil sekali. Ya puji Tuhan, apapun yang boleh ada, Tuhan selalu menyertai buat setiap kita, buat keluarga kita. Yang kedua, Pak, yang nurse keperawatan. Ya, ini kedua, kan tadi untuk ketiga. Yang kedua keperawatan, dia sudah belajar Jerman, udah level di B2. Jadi lagi nanti minggu depan wawancara sama rumah sakit di Jerman. Ya, kita tetap berdoa. Kalau jadi tahun ini dia berangkat dulu katanya. Ya, semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan sama. Ya, ini tepuk tangan ya. Semua Tuhan yang menentukan. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Yang penting hidup kita percaya. Jangan main aman dari kata-kata. Saya dapat istilah baru Pak. Sekali-kali jalan-jalan ke padang gurun. Wah. Ya, kenapa? Karena di padang gurun kita ketemu mana? Ya, bukannya pantun. Seringkali kan hanya di padang gurun kita melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita main aman, udah di Mesir aja, ngapain ke padang gurun ke sono jauh? Udah di Mesir juga kita makan kok. Udah main aman aja lah, ribet-ribet, repot-repot pikirin udah di sini aja. Kita nggak lihat mana keluar, kita nggak lihat air keluar dari batu, kita nggak lihat burung puyuh datang berhantaran. Ya, itu semua ada di padang gurun. Makanya sekali-kali jalan ke padang gurun nggak apa-apa. Di padang gurun pun ada Tuhan menyertai kita. Amin. Sekali-kali nggak apa-apa jalan-jalan ke padang gurun. Kenapa? Di situ kita akan melihat penyertaan dan mujizat Tuhan itu nyata buat hidup kita. Ya, oke. Oleh sebab itu, yuk jangan main aman. Ya, percaya kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Mujizat pasti terjadi buat setiap kehidupan kita. Ya, saya juga banyak belajar dari Pak Weller waktu membangun PI Pak. Ya, saya juga berdoa, doakan juga, dan saya banyak belajar bagaimana Pak Weller itu orang yang nggak ambil aman. Kalau ambil aman ya, nggak usah ke PI lagi Pak ya. Kita pindah aja atau kemana yang ya lebih murah lah, lebih terjangkau lah. Ya kan sama juga gereja. Tapi enggak, Pak Weller ambil sikap main-main ke padang gurun. Ya,
Main-main kepada guru dan akhirnya Pak Ili jadi dengan luar biasa Pak ya. Dan banyak mujizat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan lihat tahun 2026. Orang boleh bilang tahun yang sulit, tahun yang goncangan, tapi kita akan lihat penyertaan Tuhan dahsyat luar biasa siap kehidupan kita. Kita akan lihat jalan-jalan baru Tuhan bukakan. Kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Kita melihat saudara kita, jangan pernah takut, jangan pernah main aman. Ada Yesus yang menyertai hidup kita. Roh Kudus yang terus berjalan menyertai kehidupan kita untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyata. Ingat, kita bukan menyembah Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup, yang bangkit dan dia naik ke surga. Sementara dia datang menjemput kita, bukan hanya dia datang menjemput kita, dia sudah curahkan Roh Kudus yang buat kita. Supaya apa? Kita hidup berkemenangan di muka bumi ini. Kita boleh menyatakan kepada orang di luar sana, kita berbeda karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita bukan sekadar punya agama Kristen, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, biar segala puji yang hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya, yuk sebentar kita akan selesai, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Oh, Rabba Syanda, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Rabba Syanda, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Syanda, ya Rabba. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat segala apa yang sudah Engkau limpahkan buat setiap kehidupan kami. Seringkali kami nggak mengerti setiap langkah-langkah Tuhan dalam hidup kami, rencana-rencana Tuhan. Tapi satu perkara kami tahu dengan pasti, rencana Tuhan, rencana yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan, bahkan apa yang dapat kami doakan. Terima kasih Bapak buat Roh Kudus yang sudah Kau curahkan. Biar setiap kami boleh memanifestasikan kuasa Roh Kudus atas setiap kehidupan kami. Kami nggak biar orang-orang yang main aman, mediocre Tuhan, yang hanya main aman, tapi kami mau keluar dari rasa aman kami Tuhan. Kami mau berjalan-jalan di padang gurun untuk kami menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami menyaksikan betapa dahsyat Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu Pak Weliau Tuhan. Mari yuk kita arahkan tangan kita berdoa buat hamba Tuhan Pak Weliau. Oh Rabba Syakana ya Rabba, Bapak terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pak Weliau Tuhan. Kami berdoa, kami sehati sepakat pada hari ini Tuhan. Biar Kau limpahkan lebih lagi Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata buat hidup hamba-Mu ini Bapak. Sertai Tuhan dalam pelayanannya buat CK4 Tuhan Yesus, buat Plaza Indonesia Tuhan. Mari Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang melimpah-limpah daripada Engkau sendiri Tuhan. Sertai Tuhan keluar masuk hamba-Mu ini Pak. Engkau yang menjaga Tuhan, tutup buka dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Juga buat Ibu Maulin Tuhan, penyertaan Tuhan juga sempurna, kesehatan, kekuatan yang melimpah-limpah buat Ibu Maulin juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bungkus Tuhan hamba-Mu dan kuasa darah Yesus. Berkat Tuhan mengalir melimpah-limpah bahkan keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, pada bulan Mei juga kalau Kau sudah menambahkan usia 1 tahun buat Pak Weliau Tuhan. Kami juga percaya umur panjang, kekuatan, kesehatan terus Kau limpah-limpahkan buat hamba-Mu ini Bapak. Biar Tuhan kami boleh menjadi melihat panutan di hamba-Mu Tuhan, menjadi penyembah Tuhan yang roh dan kebenaran, yang memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Boleh kami mendapat panutan, kami boleh lakukan Tuhan Yesus, kami boleh diberikan contoh oleh hamba-Mu ini Bapa, berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap iman langkah demi langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahannya, kita akan angkat amplop kita. Kami mengucap syukur buat persembahan yang boleh kami berikan hari ini Tuhan. Biar Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini layak dipakai buat kerajaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Sucikan, kuduskan persembahan ini untuk layak dipakai bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami mau berpisah, Kau juga menyertai kami, tibakan di tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Biar kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak itu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk dulu. Haleluya. Ya, silakan duduk dulu. Kita
Kita biasa minggu ketiga makan-makan. Oh gitu ya. Sebelum makan-makan. Sebelum makan-makan Pak. Ya. Gara-gara Bapak ngomong tadi bukan pantun, kita bikin pantun aja benar. Boleh Pak. Pantunnya tuh jalan-jalan di padang gurun. Asik. Jangan cuma cari aman. Berkat Tuhan turun temurun Amin. bagi yang berjalan dengan Tuhan. Amin. Pak, ini juga dari kami untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Waduh. Ya. Thank you Pak, thank you. Wah. Ya, boleh. Foto. Oh iya, ya benar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Ya, iya benar. Panjang di tangan kanan, Kita kiri dan kanan, kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, kita kiri dan kanan, kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai Satu, dua, tiga. Dah. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau ajaib, jiwaku selalu memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus kau segalanya bagiku, Yesus. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus kau segalanya bagiku. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus kau segalanya Oh yang pas Pak. Yang mau bersambal siapa? Mau kecap siapa? Wah, Ibu udah siapin khusus. Musik yang mana nih Karen? Karen? Iya, 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 iya. Ya, oh itu ya. Iya, iya,